Selamat sore, perkenalkan saya I Gusti Agung Mirah Prananingrum, NPM 1832121068. Di sini saya akan membawakan materi tentang global strategi marketing. Global marketing strategi terdiri dari yang pertama, teknologi, informasi, dan kompetisi global. Yang kedua, strategi global. Yang ketiga, strategi pemasaran global. Yang keempat, R&D, operasi dan antarmuka pemasaran. Yang kelima, regionalisasi strategi pemasaran global. Dan yang keenam, analisis kompetitif. Yang pertama, teknologi, informasi, dan kompetisi global. Perkembangan teknologi transportasi, termasuk transportasi udara atau jet, wadah penyimpanan dingin, dan kapal pengangkut laut besar, mengubah sifat perdagangan dunia dalam 50 tahun setelah Perang Dunia Kedua. Sejak tahun 1980-an, ledakan teknologi informasi khususnya telekomunikasi dan baru-baru ini perdagangan elektronik atau e-commerce telah mengubah sifat persaingan di seluruh dunia. Jarak geografis menjadi semakin kurang relevan dalam merancang strategi global. Pada pertengahan 1990-an, Volvo menghadapi dilema rantai pasokan klasik. Untuk alasan apapun, mungkin hanya selera konsumen yang berubah-ubah. Setengah tahun perusahaan mendapati dirinya memiliki persediaan mobil ramah lingkungan yang berlebihan. Tim penjualan dan pemasaran merespon dengan tepat dengan mengembangkan program penawaran, diskon, dan potongan harga yang agresif untuk mendorong kendaraan ramah lingkungan melalui saluran distribusi. Program ini bekerja dengan baik dan Volvo hijau mulai keluar dari banyak dealer. Namun kembali ke pabrik, perencana manufaktur juga mencatat lonjakan penjualan mobil ramah lingkungan. Sayangnya mereka tidak menyadari dorongan besar yang terjadi di sisi penjualan dan pemasaran, berasumsi bahwa pelanggan tiba-tiba mengembangkan preferensi untuk warna hijau. Jadi mereka merespon dengan meningkatkan produksi mobil hijau. Namun kembali ke pabrik, perencana manufaktur juga mencatat lonjakan penjualan mobil ramah lingkungan. Sayangnya mereka tidak menyadari dorongan besar yang terjadi di sisi penjualan dan pemasaran, berasumsi bahwa pelanggan tiba-tiba mengembangkan preferensi untuk warna hijau. Jadi mereka merespon dengan meningkatkan produksi mobil hijau. Perusahaan segera menemukan dirinya terjebak dalam lingkaran umpan balik yang menghasilkan surplus yang lebih besar dari Volvo hijau di akhir tahun. Kisah ini khas dari jenis pemutusan hubungan yang terlalu umum di perusahaan manufaktur, terutama yang mengandalkan distribusi multi-tier, dan ketidakmampuan atau kegagalan untuk berbagi data atau pengetahuan real-time dengan mitra dapat mengakibatkan asumsi yang salah dan kesalahan yang mahal dalam pengambilan keputusan. Untuk menghindari masalah yang terjadi, perusahaan perlu menggunakan teknologi informasi untuk menghubungkan semua bagian organisasi menjadi perusahaan real-time. Dan ketidakmampuan atau kegagalan untuk berbagi data atau pengetahuan real-time dengan mitra dapat mengakibatkan asumsi yang salah dan kesalahan yang mahal dalam pengambilan keputusan.
Untuk menghindari masalah yang terjadi, perusahaan perlu menggunakan teknologi informasi untuk menghubungkan semua bagian organisasi menjadi perusahaan real-time. Pengecer top seperti Walmart dan Toys R Us mendapatkan informasi dari toko mereka di seluruh dunia setiap 2 jam melalui telekomunikasi. Analis industri mengatakan bahwa mantan pemimpin Kmart tertinggal karena keterlambatannya dalam memasang teknologi informasi point of sale yang akan memungkinkannya untuk mendapatkan informasi yang lebih cepat dan lebih akurat tentang inventaris dan pergerakan rak produk. Akses seperti itu sekarang dimungkinkan karena kemajuan dalam penyimpanan elektronik dan teknologi transmisi telah memungkinkan untuk menyimpan 26 volume ensiklopedia Britannica pada satu chip dan mengirimkan materi itu dalam sedetik. Angka-angka ini diperkirakan akan meningkat 10 kali lipat pada akhir dekade ini. Kombinasi teknologi informasi, alat akses, dan telekomunikasi telah memeras sebagian besar kelonggaran organisasi dari operasi perusahaan yang sebelumnya melekat karena sifat aliran informasi yang lambat dan berbelit-belit di dalam perusahaan dengan penangguhan karena saklar manusia. Pemesanan dan pembelian komponen yang dulunya merupakan proses yang rumit dan memakan waktu, kini dilakukan oleh Electronic Data Interchange atau EDI, mengurangi waktu yang terlibat dalam transaksi tersebut dari minggu ke minggu dan menghilangkan banyak dokumen. Levi Strauss menggunakan Levi-Link, layanan EDI untuk menangani semua aspek pemesanan dan pengiriman. Pelanggan bahkan dapat menempatkan pesanan kecil sesuai kebutuhan, katakanlah setiap minggu, dan barang dikirim dalam waktu 2 hari. Salah satu pelanggan Levi Strauss Design PLC dengan rantai 60 toko mampu sepenuhnya menghilangkan gudangnya yang digunakan sebagai penyangga untuk menangani waktu tunggu yang lama antara pemesanan dan pengiriman. Perwakilan penjualan di panggilan lapangan yang sebelumnya pada dasarnya terikat dengan kantor pusat regional atau pusat karena kurangnya informasi produk dan otoritas terbatas. Sekarang dapat bertindak secara independen di lapangan karena komputer, laptop, fax, dan uplink satelit memungkinkan instan akses ke data dari database pusat perusahaan. Perubahan harga karena diskon sekarang dapat dibersihkan secara online dari otoritas yang diperlukan. Ini mengurangi waktu reaksi untuk perwakilan penjualan dan meningkatkan produktivitas. Masalah pemantauan untuk perusahaan juga berkurang seperti halnya dokumen. Beberapa situs desain di seluruh dunia dalam zona waktu yang berbeda sekarang dapat bekerja secara berurutan pada masalah yang sama. Sebuah laboratorium di California dapat tutup perharinya pada pukul 5 sore waktu setempat, ketika pusat desain di Jepang baru dibuka keesokan harinya. Pusat itu terus bekerja pada masalah desain dan menyerahkannya ke London pada akhir hari, yang melanjutkan pekerjaan dan menyerahkan pekerjaan yang terkumpul dari Jepang dan London kembali ke California. Akhirnya, penggunaan telekomunikasi meningkatkan efisiensi internal perusahaan dengan cara lain. Misalnya, ketika Microsoft datang dengan peningkatan pada salah satu aplikasi yang memerlukan beberapa pendidikan pelanggan, menggunakan konferensi video di jaringan informasi globalnya, mengatur satu presentasi untuk personel yang relevan,
tersebar di seluruh dunia, menghindari perjalanan dan beberapa presentasi. Sejak tahun 1990-an, kita telah melihat ledakan pertumbuhan e-commerce di internet. Dimulai dari Amerika Serikat, pada tahun 1995, hanya 4% orang Amerika yang menggunakan internet setiap harinya. Pada Desember 2007, angkanya mencapai 74% dan masih tumbuh pesat. Negara-negara maju yang dipimpin oleh Amerika Serikat masih menjadi pemain utama di bidang ini. Sementara negara-negara berkembang seperti Cina sedang muncul, menjadi kekuatan penting di pasar e-commerce global. Jumlah pengguna internet mencapai 1,6 miliar pada Maret 2009, atau 3,4 kali lipat dari tahun 2000. Menurut Internet World Stats, 41,2% pengguna internet berasal dari Asia, diikuti oleh 24,6% dan 15,7% dari Eropa dan Amerika Utara. Meskipun Timur Tengah dan Afrika hanya merupakan 6,3% dari pengguna internet, kedua wilayah ini menempati peringkat 2 teratas dengan pertumbuhan penggunaan masing-masing lebih dari 1000% antara tahun 2000 dan 2008. Pada periode yang sama, penggunaan internet di Asia dan Amerika Latin atau Karibia tumbuh sebesar 475% dan 861%. Tidak ada saluran pemasaran lain selain e-commerce di mana pendapatan tumbuh dengan kecepatan ini. Tidak ada cara lain bisnis dapat tumbuh tanpa hambatan oleh kebutuhan. Sementara pengecer massal tradisional seperti Walmart di Amerika Serikat, Carrefour di Prancis, dan Metro di Jerman tidak akan hilang dalam waktu dekat. Internet secara fundamental telah mengubah harapan pelanggan tentang kenyamanan, kecepatan, komparabilitas, harga, dan melayani. Bahkan pengecer massal tradisional mendapat manfaat dari e-commerce. Pada tahun 2007, pengecer rantai tradisional menyumbang 39,9% dari penjualan online di antara 500 pengecer teratas dengan tingkat pertumbuhan 18%. Misalnya Walmart, perusahaan AS terbesar dengan penjualan tahunan sebesar 375 miliar US dollar, bahkan secara kreatif mencoba merekrut bintang TV untuk meningkatkan penjualan online-nya. Pemasaran di luar negeri selalu terhambat oleh jarak geografis dan kurangnya informasi yang memadai tentang pasar luar negeri. Meskipun teknologi transportasi dan komunikasi telah mengurangi, jika tidak menghilangkan, banyak kesulitan melakukan bisnis melintas batas nasional. Sekarang, sebagai akibat dari pertumbuhan yang eksplosif dari e-commerce di internet, kesulitan-kesulitan itu semakin menjadi bagian dari masa lalu. Dengan kata lain, siklus hidup produk menjadi semakin pendek. E-commerce membebaskan setiap bisnis dari konsep jarak geografis. Geografis tidak akan mengikat aspirasi perusahaan atau cakupan pasarnya. Toko buku tradisional dulu dibatasi untuk wilayah geografis tertentu, mungkin dalam radius beberapa mil dari lokasi fisik mereka. Sekarang Amazon.com dan BarnesandNoble.com dapat menjangkau setiap tempat di bumi. Apakah Anda berada di Amsterdam atau Seoul? Selama Anda memiliki akses ke internet, untuk setiap penggerak e-commerce awal untuk menghilangkan batas geografis bisnisnya,
akan ada lusinan perusahaan yang kehilangan monopoli lokal mereka karena bisnis online yang longgar. Meskipun Jepang agak lambat dalam mengadopsi komputer pribadi daripada Amerika Serikat, internet juga berkembang pesat di ekonomi terbesar kedua di dunia. Misalnya Dell Computer dan produsen komputer Amerika Serikat lainnya. Bisa dibilang adalah yang pertama memasarkan produk mereka langsung ke konsumen Jepang melalui internet. Dell Computer Japan melaporkan bahwa 75% dari total jumlah komputer yang dijual kepada pembeli individu dibeli secara online di Jepang. Rakuten Ichiba, situs belanja internet terbesar di Jepang, dengan lebih dari 71.000 bisnis terdaftar, menjual 37 juta item produk. Penjualan tumbuh dari 26 juta US dollar pada tahun 2000 menjadi 1,77 miliar US dollar pada tahun 2007 dan laba bersih mencapai 304 juta US dollar pada tahun 2007. Bahkan ledakan pertumbuhan internet yang sama sedang dialami di negara-negara yang secara teknologi masih mengejar negara-negara seperti negara Amerika Serikat dan Jepang. Misalnya Cina telah menjadi salah satu pasar internet terbesar di dunia. Komunitas internet di Cina meningkat lebih dari 12 kali dalam 10 tahun dari 2000 hingga 2009. Melonjak dari hanya 22,5 juta pengguna pada 1997 menjadi 298 juta pada Maret 2009. Beberapa portal besar di Cina seperti Nise, Sina, Sohu, dan Tom telah menghasilkan keuntungan yang sehat sejak tahun 2003. Game online berkembang pesat dan merupakan salah satu dari 3 penghasil uang terbesar bagi perusahaan internet, dengan 2 lainnya adalah keuangan dan edukasi. Tidak seperti negara-negara dengan pengguna internet tinggi lainnya, mayoritas gamer bermain di kafe internet di Cina, bukan di rumah. Dan diperkirakan Cina memiliki 350.000 kafe internet. Operator e-game terbesar di Cina, Sanda Interactive Entertainment Limited, tumbuh dengan mengoperasikan game online berlisensi Korea Selatan dan telah mengumpulkan sejumlah besar kekayaan dalam beberapa tahun. Pada Desember 2007, Sanda memiliki lebih dari 600 juta akun terdaftar untuk semua isinya. Pada kuartal pertama tahun 2008, Sanda melaporkan pendapatan bersih sebesar 779,8 juta yuan atau setara dengan 111,1 juta US dollar, meningkat 46,5% dari 532,5 juta yuan pada kuartal pertama tahun 2007. Kini perusahaan mengalihkan fokus bisnisnya dari platform komputer ke platform TV, termasuk game, musik, dan sastra, melalui decoder untuk menembus 340 juta rumah tangga yang telah memiliki televisi. Efek akhir dari jaringan informasi dalam perusahaan multinasional diharapkan pada sifat struktur organisasinya. Ketika informasi mengalir lebih cepat di seluruh organisasi dan jumlah titik penyaringan antara sumber informasi, misalnya informasi tempat penjualan atau analisis pasar dan industri, dan pengguna informasi, misalnya manajer, merek, atau chief executive office, menurun, sifat bagan organisasi di perusahaan multinasional berubah secara drastis. Semakin banyak perusahaan multinasional mulai menggunakan
server web internal di internet untuk memfasilitasi komunikasi dan transaksi antara karyawan, pemasok, kontraktor independen, dan distributor. Banyak perusahaan saat ini menyadari kunci perubahan ini adalah e-bisnis. Siemens misalnya menghabiskan 1 miliar untuk mengubah dirinya menjadi perusahaan elektronik. Siemens memungkinkan dirinya untuk menghubungkan bagian-bagian berbeda dari kerjaannya yang luas menjadi satu kesatuan yang lebih koheren. Dalam praktiknya, Siemens berencana untuk memanfaatkan teknologi informasinya untuk meningkatkan manajemen pengetahuan, pembelian online, mengubah rantai nilai perusahaan, dan untuk menangani pelanggannya secara efisien. Sekarang pelanggan dapat mengklik beli dari Siemens di halaman utama perusahaan dan memesan. Tak pelak lagi, rantai permintaan Siemens berjalan lancar dari pelanggan, melalui Siemens dan kemudian ke pemasoknya. Demikian pula seorang pekerja lini perakitan di pabrik Procter dan Gamble mengetahui dari komputernya bahwa toko-toko telah menjual krim wajah merek tertentu lebih cepat dari yang diperkirakan. Dengan memiliki informasi ini, ia dapat mengubah penjadwalan produksinya sendiri dengan memberikan instruksi yang diperlukan komputer untuk mengurangi beberapa merek lain dan meningkatkan produksi merek yang bersangkutan. Mandor dan manajer bagian dari pabrik konvensional tidak lagi diperlukan. Perusahaan dampak nyata dari teknologi informasi adalah penyebaran teknologi yang lebih cepat dan siklus hidup produk yang lebih pendek di pasar global daripada sebelumnya. Ini menunjukkan bahwa pendekatan sekuensial negara demi negara sebelumnya untuk memasuki pasar di seluruh dunia yang dijelaskan dalam model siklus produk internasional di bab 1 semakin tidak dapat dipertahankan. Selanjutnya, strategi global. Ujian asam dari perusahaan yang dikelola dengan baik adalah mampu menyusun, mengembangkan, dan menerapkan strategi global yang efektif. Strategi global adalah menyusun keunggulan kompetitif yang muncul dari lokasi, ekonomi skala dunia, atau distribusi merek global, yaitu dengan membangun kehadiran global, mempertahankan dominasi domestik, dan mengatasi fragmentasi negara demi negara. Karena kesulitan yang melekat, pengembangan strategi global menghadirkan salah satu tantangan terberat bagi para manajer saat ini. Perusahaan yang beroperasi pada skala global tertentu mengintegrasikan strategi mereka di seluruh dunia. Berbeda dengan pendekatan multinasional dan multidomestik sebelumnya. Strategi-strategi sebelumnya akan dikategorikan lebih benar sebagai strategi multidomestik daripada sebagai strategi global. Pada bagian ini, kami mendekati isu strategi global melalui 4 konseptualisasi. Yang pertama, industri global. Yang kedua, struktur industri yang kompetitif. Yang ketiga, keunggulan kompetitif. Yang keempat, persaingan yang berlebihan dan saling ketergantungan. Konseptualisasi pertama adalah industri global. Industri global mengidentifikasi sebagai posisi kompetitif perusahaan di satu negara dipengaruhi oleh posisinya di negara lain. Begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, kita berbicara tentang tidak hanya kumpulan industri dalam negeri, tetapi juga serangkaian industri dalam negeri yang saling terkait di mana para pesaing bersaing satu sama lain pada basis yang benar-benar mendunia.
Misalnya, 25 tahun setelah Honda mulai membuat mobil dalam transparansi Jepang, pertama di Marysville, Ohio, pembuatan mobil semakin mengandalkan pasar Amerika Serikat. Itu telah meningkatkan kapasitas produk Amerika Utara 40% pada tahun 2006. Saat ini lebih dari setengah sedan penumpang yang dijual di Amerika Serikat adalah merek import. Dan lebih dari setengah kendaraan yang menggunakan papan nama asing dibuat di Amerika Serikat. Adalah pemain asing yang menghidupkan kembali bisnis mobil Amerika dan mengubah Amerika Serikat menjadi pusat industri global. Oleh karena itu, pertanyaan pertama yang dihadapi para manajer adalah sejauh mana globalisasi industri mereka. Dengan asumsi bahwa kegiatan perusahaan memang global atau bahwa perusahaan ingin tumbuh menuju operasi dan pasar global. Manajer harus merancang dan menerapkan strategi global. Ini karena hampir setiap industri memiliki aspek global dan berpotensi global. Beberapa industri memiliki lebih banyak aspek yang bersifat global dan lebih intens. Sebuah kasus telah dibuat bahwa globalisasi pasar telah tercapai, bahwa selera konsumen di seluruh dunia telah menyatu, dan bahwa perusahaan global tanpa henti untuk mendorong selera konsumen menuju konvergensi. 4 kekuatan utama yang menentukan potensi globalisasi industri. Yang pertama yaitu kekuatan pasar. Kekuatan pasar tergantung pada sifat perilaku pelanggan dan struktur saluran distribusi. Beberapa kekuatan pasar yang umum adalah, yang pertama, pendapatan per kapita konvergen di antara negara-negara industri. Selanjutnya munculnya konsumen kaya di pasar negara berkembang seperti Cina dan India. Konvergensi gaya hidup dan selera, misalnya McDonald di Moskow dan Stolichnaya Vodka di Amerika. Revolusi dalam teknologi informasi dan komunikasi, misalnya komputer pribadi, mesin fax, dan internet. Meningkatnya perjalanan internasional menciptakan konsumen global yang mengetahui produk dari banyak negara. Organisasi mulai berperilaku sebagai pelanggan global. Pertumbuhan saluran global regional, misalnya Walmart Amerika, Carrefour atau Promot Prancis, Metro Jerman, dan 7-Eleven Jepang. Pembentukan merek dunia misalnya Coca-Cola, Microsoft, Toyota, dan Nestle mendorong untuk mengembangkan periklanan global, misalnya iklan Saatchi dan Saatchi untuk British Airways. Penyebaran media global dan regional, misalnya CNN, MTV, Star TV di India. Selanjutnya ada kekuatan biaya. Kekuatan biaya tergantung pada ekonomi bisnis. Kekuatan ini terutama mempengaruhi keputusan lokasi produksi serta partisipasi pasar global dan keputusan pengembangan produk global. Beberapa kekuatan biaya tersebut, yang pertama, mendorong skala dan ruang lingkup ekonomi, lebih lanjut dibantu oleh manufaktur yang fleksibel, mempercepat inovasi teknologi, kemajuan dalam transportasi, misalkan FedEx, UPS, DHL, dan Yamato Transport. Munculnya negara-negara industri baru dengan kemampuan produktif dan biaya tenaga kerja rendah, misalkan Cina, India, dan banyak negara Eropa Timur. Biaya pengembangan produk yang tinggi relatif terhadap siklus hidup produk yang lebih pendek. Selanjutnya ada pasukan pemerintah. Aturan yang ditetapkan oleh pemerintah nasional dapat mempengaruhi pengambilan keputusan strategis global.
Beberapa aturan atau kebijakan tersebut antara lain pengurangan hambatan tarif dan non-tarif, pembuatan blok perdagangan misalkan Uni Eropa, Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara, dan Mercosur, pasar bersama di Amerika Selatan. Pembentukan peraturan perdagangan dunia misalnya Organisasi Perdagangan Dunia dan berbagai kebijakannya, deregulasi banyak industri, privatisasi di ekonomi yang sebelumnya didominasi negara di Amerika Latin, pergeseran ke ekonomi pasar terbuka dari sistem komunis tertutup di Cina, Eropa Timur, dan bekas Uni Soviet. Selanjutnya, kekuatan kompetitif. Kekuatan kompetitif meningkatkan potensi globalisasi industri mereka dan memacu kebutuhan akan respon pada tingkat strategi global. Kekuatan kompetitif yang umum meliputi peningkatan perdagangan dunia, lebih banyak negara menjadi medan pertempuran kompetitif utama misalnya Jepang, Korea, Cina, India, dan Brazil, meningkatnya kepemilikan perusahaan oleh investor asing. Globalisasi pasar keuangan, misalnya daftar perusahaan di beberapa bursa saham dan menerbitkan utang dalam berbagai mata uang, munculnya pesaing baru yang berniat menjadi pesaing global, misalnya perusahaan Jepang pada 1970-an, perusahaan Korea pada 1980-an, dan perusahaan Taiwan pada 1990-an. Perusahaan Cina dan India pada 2000-an, dan mungkin perusahaan Rusia pada 2010-an. Munculnya internet, lahir global dan perusahaan lain. Pertumbuhan jaringan global membuat negara-negara saling bergantung dalam industri tertentu, misalnya elektronik dan manufaktur pesawat terbang. Lebih banyak perusahaan menjadi geosentris daripada etnosentris, misalnya Stanley Works, perusahaan tradisional Amerika Serikat, memindahkan produksinya ke luar negeri atau Uniden. Produsen peralatan telekomunikasi Jepang tidak pernah memproduksi di Jepang. Peningkatan pembentukan aliansi strategis global. Implikasi dari perbedaan antara strategi multidomestik dan global cukup mendalam. Dalam strategi multidomestik, perusahaan mengelola aktivitas internasionalnya seperti portofolio anak perusahaannya atau operasi lain di seluruh dunia, masing-masing mengendalikan semua kegiatan penting yang diperlukan untuk memaksimalkan pengembalian mereka di wilayah operasi mereka. Terlepas dari kegiatan anak perusahaan lain di perusahaan, anak perusahaan menikmati tingkat otonomi yang besar dan aktivitas perusahaan di setiap pasar nasionalnya ditentukan oleh kondisi persaingan di pasar nasional tersebut. Sebaliknya, strategi global mengintegrasikan kegiatan perusahaan di seluruh dunia untuk menangkap hubungan antar negara dan untuk memperlakukan seluruh dunia sebagai pasar tunggal tanpa batas. Ini membutuhkan lebih dari sekedar transfer aset tak berwujud antar negara. Selanjutnya, strategi pemasaran global. Perusahaan multinasional semakin menggunakan pemasaran global dan telah sukses. Misalnya Nestle, dengan nama merek umum yang diterapkan pada banyak produk di semua negara, Coca-Cola dengan tema iklan globalnya, Xerox dengan kebijakan leasing globalnya, dan Dell Computer dengan strategi jual langsung. Tetapi pemasaran global bukan tentang menstandardisasi proses pemasaran secara global, meskipun setiap elemen dari proses pemasaran, desain produk, posisi produk, dan merek, nama merek, kemasan, penetapan harga, strategi dan pelaksanaan periklanan,
promosi dan distribusi dapat menjadi kandidat untuk standarisasi. Standarisasi adalah salah satu bagian dari strategi pemasaran global dan mungkin atau tidak dapat digunakan oleh perusahaan, tergantung pada campuran kondisi pasar produk, tahap pengembangan pasar, dan kecenderungan manajemen perusahaan multinasional. Misalnya, elemen pemasaran bisa bersifat global tanpa 100% seragam dalam konten atau cakupan. Mari kita ambil contoh dari pameran 8 strip 3 dan melihat distribusi dengan besar kurang dari 50% pada cakupan pasar dunia dan tingkat konten yang seragam. Jika kita berasumsi bahwa perusahaan yang bersangkutan ditunjukkan dalam diagram tidak memiliki fasilitas manufaktur di setiap pasar yang dilayaninya, maka sejauh berbagai pasar memiliki konten yang seragam dan operasi yang mungkin serupa. Ada persyaratan untuk koordinasi dengan fasilitas manufaktur di tempat lain dalam jaringan global perusahaan. Juga di mana konten tidak seragam, persyaratan perubahan apapun untuk konten distribusi yang tidak seragam memerlukan perubahan yang sesuai pada produk atau kemasan. Dengan demikian, strategi pemasaran global membutuhkan hubungan yang lebih erat dengan fungsi lain perusahaan, seperti penelitian dan pengembangan, manufaktur, dan keuangan. Dengan kata lain, strategi pemasaran global hanyalah satu komponen dari strategi global. Sebagai analogi, Anda mungkin memikirkan inventaris dan manufaktur yang tepat waktu sistem yang bekerja untuk fasilitas manufaktur tunggal untuk mengoptimalkan produksi. Perluas konsep ini sekarang ke keuangan dan pemasaran, sertakan juga semua anak perusahaan di seluruh dunia. Seseorang dapat membayangkan besarnya dan kompleksitas tugas ketika seseorang manajer mencoba mengembangkan dan menerapkan strategi global. Salah satu implikasinya adalah bahwa tanpa strategi global untuk R&D, manufaktur, dan keuangan yang sesuai dengan berbagai persyaratan strategi pemasaran globalnya, perusahaan tidak dapat menerapkan strategi pemasaran global tersebut dengan sebaik-baiknya. Strategi pemasaran global dapat mencapai satu atau lebih dari 4 kategori utama potensi manfaat globalisasi, diantaranya pengurangan biaya, peningkatan kualitas produk dan program, peningkatan preferensi pelanggan, dan peningkatan keunggulan kompetitif. General Motors dan Ford mendekati pemasaran global dengan agak berbeda, yaitu perbedaan strategis seperti itu menunjukkan bahwa kedua pembuat mobil Amerika Serikat sedang mencari manfaat yang berbeda dari pemasaran global. Pengurangan biaya ini muncul dari penghematan baik tenaga kerja dan bahan. Ketika beberapa fungsi pemasaran nasional dikonsolidasikan, pengeluaran personel dikurangi melalui penghindaran kegiatan duplikasi. Biaya juga dihemat dalam memproduksi iklan dan iklan global serta memproduksi materi dan kemasan promosi. Penghematan dari kemasan standar termasuk pengurangan biaya persediaan dengan biaya penyimpanan persediaan biasa sebesar 20% dari penjualan. Setiap pengurangan persediaan dapat secara signifikan mempengaruhi profitabilitas. Dengan tersedianya jangkauan global liputan oleh berbagai bentuk media komunikasi modern, kampanye multinegara yang memanfaatkan fitur umum negara juga akan sangat mengurangi biaya iklan.
Memiliki situs web di internet untuk pemasaran kepada konsumen adalah cara lain untuk mengurangi biaya melakukan pemasaran global. Ini menguntungkan konsumen yang dapat memesan sesuai spesifikasi mereka sendiri, mulai dari mobil hingga pakaian renang, dan produsen dalam membantu menghindari penumpukan persediaan. Ini juga memungkinkan perusahaan untuk memiliki kontak langsung dengan konsumen dari berbagai belahan dunia, memberi mereka wawasan yang lebih dalam tentang tren pasar dengan biaya yang lebih murah dalam pemasaran tradisional. Penghematan biaya juga dapat diterjemahkan ke dalam peningkatan efektivitas program dengan memungkinkan lebih banyak uang dan sumber daya ke dalam sejumlah kecil program yang lebih terfokus. Disney misalnya sedang mencoba untuk keluar dari metode pemasaran tradisionalnya dengan beberapa media alternatif. Peningkatan produk dan efektivitas program ini mungkin sering menjadi yang terbesar keuntungan dari strategi pemasaran global. Ide bagus relatif langka di arena bisnis. Jadi, program globalisasi yang mengatasi keberatan lokal untuk memungkinkan penyebaran ide pemasaran yang baik seringkali dapat meningkatkan efektivitas program bila diukur secara global. Secara tradisional, R&D telah terkonsentrasi di negara kantor pusat perusahaan global. Hal ini terkadang membatasi kemungkinan sinergi dari penggabungan ide-ide bagus dari seluruh dunia. Procter dan Gamble telah memecahkan masalah ini dengan mendirikan fasilitas R&D utama di setiap pasar utamanya di Triad, Amerika Utara, Jepang, dan Eropa Barat, dengan mengumpulkan temuan terkait dari masing-masing laboratorium. Seperti pepatah, kebutuhan adalah ibu dari penemuan. Kebutuhan yang berbeda di berbagai belahan dunia dapat menyebabkan penemuan yang berbeda. Misalnya deterjen cucian liquid Tide dari Procter & Gamble adalah produk inovatif yang dikembangkan dengan cara yang inovatif dengan memanfaatkan kemampuan teknis perusahaan dan berbagai kebutuhan pasar di pasar-pasar utama di seluruh dunia. Orang Jerman sangat prihatin dengan pencemaran sungai dan fosfat, bahan pemutih utama dalam deterjen tradisional. Untuk memenuhi permintaan pelanggan Jerman, Procter & Gamble di Jerman telah mengembangkan asam lemak untuk menggantikan fosfat dalam deterjen. Demikian pula Procter & Gamble Japan telah mengembangkan surfaktat untuk menghilangkan lemak secara efektif dalam air hangat yang digunakan oleh orang Jepang untuk mencuci pakaian mereka. Di Amerika Serikat, Procter & Gamble di Cincinnati, Ohio telah secara mandiri mengembangkan pembangun untuk mencegah kotoran menempel pada pakaian. Dengan menggabungkan ketiga inovasi ini, perusahaan memperkenalkan liquid Tide dan produk-produk sejenis, misalnya Ariel, di seluruh dunia. Procter & Gamble telah memecahkan masalah ini dengan mendirikan fasilitas R&D utama di setiap pasar utama di Triad Amerika Utara, Jepang, dan Eropa Barat, dengan mengumpulkan temuan terkait dari masing-masing laboratorium. Tiga manfaat diikuti dari beberapa strategi lokasi R&D ini, dengan mampu mengintegrasikan atribut produk yang dibutuhkan dari tiga pasar terpisah. Procter & Gamble mampu memperkenalkan produk yang jauh lebih baik daripada yang mungkin dan meningkatkan peluang keberhasilannya. Kedua, biaya pengembangannya tersebar di pasar yang jauh lebih besar, pasar yang lebih cenderung menerima produk dengan baik karena penggabungan fitur produk yang dijelaskan.
Ketiga, mengembangkan sumber dari mana ide-ide produk tersedia untuk itu. Dengan demikian, Procter & Gamble tidak hanya mendapatkan pengembalian segera, tetapi juga telah mengamankan basis sumber daya yang dapat diandalkan untuk produk masa depan. Preferensi pelanggan yang ditingkatkan, kesadaran dan ingatan akan suatu produk di seluruh dunia meningkatkan nilainya. Strategi pemasaran global membantu membangun pengakuan yang dapat meningkatkan preferensi pelanggan melalui penguatan. Dengan meningkatnya ketersediaan informasi dari berbagai sumber di seluruh dunia dan meningkatnya perjalanan melintasi batas negara, semakin banyak orang yang terpapar pesan di berbagai negara. Jadi, pesan pemasaran yang seragam, baik yang dikomunikasikan melalui nama merek, kemasan, atau iklan, memperkuat kesadaran, pengetahuan, dan sikap orang terhadap produk atau layanan. Pepsi memiliki tema yang konsisten dalam komunikasi pemasarannya di seluruh dunia, yaitu kemudahan dan kesenangan sebagai bagian dari pengalaman meminum. Peningkatan keunggulan kompetitif dengan memfokuskan sumber daya ke dalam jumlah produk yang lebih kecil. Strategi global memperbesar daya saing program. Meskipun pesaing yang lebih besar mungkin memiliki sumber daya untuk mengembangkan program berkualitas tinggi yang berbeda untuk setiap negara, perusahaan yang lebih kecil mungkin tidak. Menggunakan strategi pemasaran global yang terfokus dapat memungkinkan perusahaan yang lebih kecil untuk bersaing dengan pesaing yang lebih besar dengan cara yang lebih efektif. Namun, manfaat paling penting dari strategi global mungkin adalah bahwa seluruh organisasi mendukung satu ide sehingga meningkatkan peluang keberhasilan ide tersebut. Avis membuat kampanye global yang mengomunikasikan gagasan kami nomor 2, oleh karena itu kami berusaha lebih keras. Tidak hanya kepada pelanggan, tapi juga kepada karyawan. Akibatnya, seluruh organisasi bekerja sama untuk memenuhi janji global. Sama seperti jika tidak lebih penting adalah manfaat dari pasar dan intelijen kompetitif yang diberikan oleh arus informasi yang meningkat karena koordinasi kegiatan di seluruh dunia. Ketika perusahaan global menyatukan bagian-bagian berbeda dari organisasi ke dalam kerangka strategi terfokus, aliran informasi melalui organisasi meningkat dan memungkinkan berfungsinya strategi. Sebuah produk sampingan adalah bahwa organisasi secara keseluruhan menjadi jauh lebih baik informasi tentang dirinya sendiri dan tentang kegiatan para pesaingnya di pasar di seluruh dunia. Akses ke informasi yang lebih banyak dan tepat waktu menghasilkan organisasi yang lebih siap dan mampu menanggapi sinyal dari pasar. Meskipun batas-batas negara mulai kehilangan signifikansinya, baik sebagai penghalang psikologis maupun fisik bagi bisnis internasional. Keragaman lingkungan lokal, khususnya lingkungan budaya, politik, dan hukum, masih memainkan peran penting bukan sebagai fasilitator, melainkan sebagai penghambat pengembangan strategi pemasaran global yang optimal. Memang kami masih memperdebatkan masalah yang diangkat lebih dari 30 tahun yang lalu, yaitu melawan kekuatan, penyatuan versus fragmentasi, dalam mengembangkan strategi operasional di sepanjang rantai nilai. Pada awal tahun 1969, John Fayerweather menulis dengan tegas, apa pengaruh mendasar keberadaan banyak perbatasan negara terhadap strategi perusahaan multinasional. Meskipun banyak efek
dapat diperinci satu tema sentral berulang, yaitu kecenderungan mereka untuk mendorong perusahaan ke arah adaptasi terhadap keragaman lingkungan lokal yang mengarah pada fragmentasi operasi. Tapi ada kecenderungan alami dalam satu perusahaan menuju integrasi dan keseragaman yang pada dasarnya bertentangan dengan fragmentasi. Banyak penulis sejak itu meninjau kembali kekuatan penangkal yang sama dalam istilahnya seperti standarisasi versus adaptasi tahun 1960-an. Globalisasi versus lokalisasi tahun 1970-an, integrasi global versus daya tanggap lokal tahun 1980-an, dan yang terbaru yaitu skala versus sensitivitas tahun 1990-an. Hari ini kita bahkan dapat menambah varian lain yaitu skala online versus sensitivitas pasar offline. Pada dasarnya, konsep sisi kiri yaitu penyatuan, standarisasi, globalisasi, integrasi global, skala, dan skala online mengacu pada sisi penawaran argumen yang mendukung manfaat skala dan ruang lingkup ekonomi. Sedangkan konsep sisi kanan yaitu fragmentasi, adaptasi, lokalisasi, daya tanggap lokal, sensitivitas, dan sensitivitas pasar online mengacu pada sisi permintaan argumen yang membahas adanya perbedaan pasar dan pentingnya memenuhi kebutuhan dan kondisi pasar yang berbeda. Istilah telah berubah, tetapi intisari dari dilema strategis yang dihadapi perusahaan multinasional tersebut saat ini tidak berubah dan mungkin akan tetap tidak berubah selama bertahun-tahun yang akan datang. Sekarang pertanyaannya adalah, sejauh mana perusahaan multinasional yang sukses dapat menghindari dampak keanekaragaman lingkungan lokal? Di beberapa industri, standarisasi produk dapat menghasilkan produk yang tidak memuaskan pelanggan. Untuk makanan olahan, misalnya, selera dan pola konsumsi nasional cukup berbeda sehingga membuat standarisasi kontraproduktif. Di Amerika Latin, berbagai cabai pedas kalengan seperti jalapeno, paprika adalah makanan pokok nasional di Meksiko, tetapi hampir tidak pernah terdengar di Brazil dan Chili. Jelas, perusahaan ini tidak dapat menyatukan seluruh Amerika Latin menjadi satu pasar regional untuk bumbu. Internet bersifat global dan begitu juga situs web. Berada di web bisa dibilang berarti menjangkau pelanggan di berbagai penjuru dunia sejak hari pertama. Namun itu tidak berarti bahwa e-commerce dapat dikembangkan tanpa perlu adaptasi lokal dan regional. Secara efektif menargetkan dan menjangkau konsumen global secara online, banyak perusahaan masih perlu mendekati mereka dalam bahasa mereka sesuai dengan sistem nilai budaya mereka. Memang satu studi baru-baru ini dengan jelas menunjukkan bahwa situs web lokal India, Cina, Jepang, dan Amerika Serikat tidak hanya mencerminkan nilai-nilai budaya negara asal mereka, tetapi juga berbeda secara signifikan satu sama lain dalam dimensi budaya. Di sisi lain, Merck, perusahaan farmasi terbesar kedua di dunia, menghadapi masalah yang berbeda dengan pemasaran global. Perusahaan dapat memasarkan produk yang sama di seluruh dunia untuk berbagai penyakit, tetapi perbedaan budaya dan politik membuat sangat sulit untuk mendekati pasar yang berbeda dengan cara yang sama. Merck yang beroperasi secara internasional sebagai MSD harus meningkatkan kesadaran publik tentang masalah perawatan kesehatan di Meksiko, Amerika Tengah, dan sebagian besar Amerika Selatan dengan mempertemukan para jurnalis top dari negara-negara ini secara teratur untuk bertemu dengan para ahli perawatan kesehatan, mulai dari dokter hingga pejabat pemerintah.
Perusahaan ini mencoba mengubah cara berbisnis di lingkar Pasifik. Dulunya beroperasi melalui distributor dan pemegang lisensi lokal tanpa mempelajari kebiasaan lokal bisnis farmasi. Sekarang perusahaan menciptakan anak perusahaan di hampir semua negara utama Asia, termasuk Korea, Cina, Filipina, Taiwan, Singapura, dan Malaysia, untuk mempelajari apa yang terjadi di dalam pasar tersebut. Di Eropa Timur, Merck memulai dari awal karena masuk sebelumnya telah dilarang di bawah kendali komunis yang ketat di kawasan itu. Misalnya di Hungaria, perusahaan mencurahkan investasi awalnya untuk mendirikan pusat sumber daya yang berafiliasi dengan rumah sakit dan universitas setempat untuk menciptakan citra khusus bagi Merck. Selanjutnya, R&D, operasi, dan antarmuka pemasaran. Manajer pemasaran tidak dapat mengembangkan strategi pemasaran yang sukses tanpa memahami bagaimana area fungsional lainnya, seperti R&D dan operasi, memengaruhi tingkat pengambilan keputusan pemasaran mereka, serta bagaimana fungsi tersebut dapat dipengaruhi oleh mereka. Pada bagian ini, kami berfokus pada 3 aktivitas terpenting yang saling terkait dalam rantai nilai, yaitu R&D, misalnya pengembangan teknologi, desain produk, dan rekayasa. Selanjutnya operasi, misalnya manufaktur, dan aktivitas pemasaran. Manajer pemasaran harus memahami dan menghargai peran penting yang antara lain dimainkan oleh perancang produk, insinyur, manajer produksi, dan manajer pembelian dalam pengambilan keputusan pemasaran. Keputusan pemasaran tidak dapat dibuat tanpa adanya orang-orang ini. Manajemen antarmuka atau hubungan di antara aktivitas penambahan nilai ini merupakan penentuan penting keunggulan kompetitif perusahaan. Sebuah studi baru-baru ini juga menunjukkan bahwa pemasaran tidak hanya memainkan peran penting, tetapi juga mempengaruhi kinerja perusahaan lebih dari R&D dan operasi. Untuk garis besar kerangka dasar manajemen R&D, operasi, dan antarmuka pemasaran, tidak diragukan lagi, aktivitas nilai tambah ini harus diperiksa holistik dengan menghubungkan batas-batas aktivitas utama, sebagaimana disajikan dalam perspektif global. Menghubungkan R&D dan operasi dengan pemasaran memberikan manfaat langsung dan tidak langsung yang sangat besar bagi perusahaan yang beroperasi di lingkungan yang sangat kompetitif. Teknologi secara luas didefinisikan sebagai pengetahuan. Hal ini dapat diklasifikasikan berdasarkan sifat pengetahuan yang terdiri dari teknologi produk atau kumpulan ide yang terkandung dalam produk, dan teknologi proses, yaitu kumpulan ide yang terlibat dalam pembuatan produk atau langkah-langkah yang diperlukan untuk menggabungkan bahan-bahan baru ke menghasilkan produk lain. Namun, para eksekutif cenderung hanya berfokus pada teknologi terkait produk sebagai kekuatan pendorong daya saing perusahaan. Teknologi produk saja mungkin tidak memberikan keunggulan kompetitif jangka panjang bagi perusahaan, kecuali jika dicocokkan dengan kemampuan manufaktur yang memadai. Pertimbangan industri otomotif sebagai contoh. R&D sangat penting saat ini bagi pembuatan mobil karena produsen berada di bawah tekanan luar biasa untuk menyediakan produk yang lebih inovatif. Pelanggan terus meningkatkan standar sehubungan dengan gaya, kualitas, keandalan, dan keamanan. Pada saat yang sama, produsen menghadapi tantangan teknis yang sulit di bidang energi dan lingkungan. Mereka harus melakukan perbaikan terus-menerus dalam penghematan bahan bakar kendaraan
dan pengurangan emisi knalpot dimanapun di dunia. Meskipun lebih banyak perbaikan dapat diperas dari mesin pembakaran internal konvensional, produsen melihat ke depan untuk teknologi kendaraan hibrida dan pada akhirnya ke kendaraan sel bahan bakar berbasis hidrogen. Biaya pengembangan dan perubahan infrastruktur yang diperlukan untuk mengambil langkah ke teknologi sel bahan bakar sangat mengejutkan. Untuk mengurangi biaya R&D, General Motors bekerja dengan mitra aliansinya lebih dari 50 proyek pengembangan teknologi bersama, mulai dari perlindungan pejalan kaki dan arsitektur listrik 42 volt hingga penggerak semua roda dan mesin diesel bersih. Selain bekerja sama dengan produsen lain, General Motors telah membentuk kemitraan penelitian dengan pemasok, universitas, dan lembaga pemerintah. Aliansi penelitian ini mencakup bidang-bidang seperti pengembangan mesin, pembakaran internal canggih, teknologi sel bahan bakar, sistem sasih canggih, dan sistem elektronik dan komunikasi. Mereka benar-benar global, melibatkan perusahaan dan universitas di Kanada, Eropa, Jepang, Cina, dan Timur Tengah. Dengan mengumpulkan talenta dan sumber daya dari jaringan R&D global ini, General Motors telah mampu mengurangi redundasi, mempercepat pengembangan yang sedang berlangsung, dan mulai pengembangan baru. Tentu saja untuk meluncurkan kolaborasi seperti itu dengan sukses, perusahaan yang terlibat harus mengatasi perbedaan dalam budaya, bahasa, praktik bisnis, teknik, dan pendekatan manufaktur. Contoh ini menunjukkan bahwa proses manufaktur juga harus inovatif. Untuk memfasilitasi transfer inovasi produk baru ke manufaktur, tim desainer produk dan insinyur harus berusaha untuk merancang komponen sedemikian rupa sehingga kondusif untuk manufaktur tanpa persyaratan retooling yang tidak semestinya. Persyaratan retooling tingkat rendah dan pertukaran komponen adalah kondisi yang diperlukan untuk strategi sumber yang efisien dalam skala global. Konflik terus-menerus terjadi antara operasi manufaktur dan divisi pemasaran. Merupakan keuntungan bagi divisi manufaktur jika semua produk dan komponen distandarisasi untuk memfasilitasi produksi biaya rendah yang terstandarisasi. Baru-baru ini semakin banyak minat telah ditunjukkan pada hubungan strategis antara kebijakan produk dan manufaktur yang telah lama diabaikan dalam pertimbangan tradisional pengembangan strategi global. Dengan persaingan yang agresif dari perusahaan multinasional yang menekankan kebijakan produk perusahaan dan manufaktur yang bersamaan, banyak perusahaan telah menyadari bahwa inovasi produk saja tidak dapat mempertahankan posisi kompetitif jangka panjang mereka tanpa kebijakan produk yang efektif yang menghubungkan inovasi produk dan proses manufaktur. Isu strategis kemudian adalah bagaimana merancang produk atau komponen yang terkuat dengan keserbagunaan yang cukup dibangun di seluruh penggunaan teknologi dan situasi. 4 cara berbeda untuk mengembangkan kebijakan produk global umumnya dianggap sebagai cara yang efektif untuk merampingkan operasi manufaktur, sehingga menurunkan biaya manufaktur tanpa mengorbankan fleksibilitas pemasaran. Di antaranya yang pertama, standarisasi komponen inti, yang kedua, keluarga desain produk, yang ketiga, produk universal dengan semua fitur, dan yang keempat, produk universal dengan positioning yang berbeda. Standarisasi komponen inti, kebijakan produk global yang sukses mengamanatkan pengembangan produk universal atau produk yang memerlukan tidak lebih dari
perubahan kosmetik untuk adaptasi terhadap kebutuhan dan kondisi penggunaan lokal yang berbeda. Beberapa contoh menggambarkan hal tersebut. Seiko, pembuat jam Jepang, menawarkan berbagai macam desain dan model, tetapi hanya didasarkan pada beberapa mekanisme operasi yang berbeda. Demikian pula perusahaan pembuat alat mesin Jerman yang berkinerja terbaik memiliki rentang produk yang lebih sempit, menggunakan suku cadang hingga 50% lebih sedikit daripada pesaing mereka yang kurang sukses, dan membuat peningkatan produk dan desain yang terus-menerus dan bertahap dengan perkembangan baru yang diteruskan dengan cepat ke pelanggan. Keluarga desain produk, sebuah varian dari standarisasi komponen inti melibatkan keluarga desain produk. Hal ini juga memungkinkan bagi perusahaan yang memasarkan berbagai produk yang sangat luas karena perbedaan budaya dalam pola penggunaan produk di seluruh dunia untuk menuai manfaat skala ekonomi. Misalnya Toyota menawarkan beberapa model mobil berdasarkan konsep desain keluarga yang serupa, mulai dari model Lexus hingga Toyota Avalon, Camry, dan Corolla. Banyak fitur Lexus yang diterima dengan baik oleh pelanggan telah diadopsi ke dalam jajaran Toyota hanya dengan beberapa modifikasi kecil, kebanyakan perampingan. Dalam prosesnya, Toyota telah mampu memangkas biaya pengembangan produk dan memenuhi kebutuhan segmen pasar yang berbeda. Demikian pula Electrolux, produsen peralatan Swedia, telah mengadopsi konsep keluarga desain, menawarkan produk yang berbeda di bawah 4 nama merek yang berbeda, tetapi menggunakan desain dasar yang sama. Kunci untuk standarisasi desain produk tersebut terletak pada standarisasi komponen, termasuk motor, pompa, dan kompresor. Dengan demikian, dua anak perusahaan Electrolux, White Consolidate di Amerika Serikat dan Zanussi di Italia, memiliki tanggung jawab utama untuk produksi komponen dalam grup untuk aplikasi di seluruh dunia. Produk universal dengan semua fitur seperti yang baru saja disebutkan, keunggulan kompetitif dapat dicapai dengan menstandarisasi komponen inti atau keluarga desain produk. Salah satu varian komponen dan standarisasi produk adalah mengembangkan produk universal dengan semua fitur yang dituntut dimanapun di dunia. Canon Jepang telah melakukannya dengan sukses dengan kamera AE1 dan model yang lebih baru. Setelah analis pasar yang ekstensif di seluruh dunia, Canon mengidentifikasi serangkaian fitur umum yang diinginkan pelanggan dalam sebuah kamera, termasuk kualitas gambar yang bagus, kemudahan pengoperasian dengan fitur otomatis, kecanggihan teknis, tampilan profesional, dan harga yang wajar. Untuk mengembangkan kamera semacam itu, perusahaan memperkenalkan beberapa terobosan dalam desain dan manufaktur kamera, seperti otak sirkuit terpadu elektronik untuk mengontrol operasi kamera, produksi termodulasi, dan standarisasi dan pengurangan suku cadang. Produk universal dengan positioning berbeda atau produk universal dapat dikembangkan dengan mempertimbangkan segmen pasar yang berbeda. Dengan demikian, produk universal dapat diposisikan secara berbeda di pasar yang berbeda. Untuk mengembangkan kamera semacam itu, perusahaan memperkenalkan beberapa terobosan dalam desain dan manufaktur kamera untuk mengontrol operasi kamera, produksi termodulasi, dan standarisasi pengurangan suku cadang.
Produk universal dengan positioning berbeda atau produk universal dapat dikembangkan dengan mempertimbangkan segmen pasar yang berbeda. Dengan demikian, produk universal dapat diposisikan secara berbeda di pasar yang berbeda. Disinilah promosi pemasaran memainkan peran utama untuk mencapai prestasi seperti itu. Standarisasi produk atau komponen bagaimanapun tidak selalu berarti standarisasi produk atau lini produk yang sempit. Misalnya pabrikan mobil Jepang secara bertahap memperluas penawaran lini produk mereka sambil memasarkannya dengan sedikit adaptasi di banyak bagian dunia. Strategi ini membutuhkan fleksibilitas manufaktur inti dari produk global atau standarisasi komponen. Sebaliknya, panggilan untuk identifikasi proaktif segmen homogen di seluruh dunia dan berbeda dari konsep pemasaran luar negeri produk awalnya dikembangkan untuk pasar dalam negeri. Selain mengelompokkan negara dan mengidentifikasi segmen homogen di negara yang berbeda, menargetkan segmen yang berbeda di negara yang berbeda dengan produk yang sama adalah cara lain untuk mempertahankan kebijakan standarisasi produk. Misalnya, Honda memasarkan mobil Accord yang hampir identik di seluruh dunia dengan memposisikannya secara berbeda di benak konsumen dari satu negara ke negara lain. Accord telah dipromosikan sebagai sedan keluarga di Jepang, mobil sport yang relatif murah di Jerman, dan mobil komputer yang andal di Amerika Serikat. Namun dalam beberapa tahun terakhir, Honda telah mulai mengembangkan beberapa variasi regional Accord. Melalui platform global yang fleksibel, Honda kini menawarkan Accord dengan lebar, tinggi, dan panjang yang berbeda di Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang. Selain itu, dari platform yang sama telah dikembangkan sebuah minivan Sport Utility Vehicle atau SUV dan dua mobil mewah Acura. Dari praktis sudut pandang, platform adalah komponen yang paling mahal dan memakan waktu untuk dikembangkan. Platform global memungkinkan Honda untuk mengurangi biaya membawa 3 Accord yang berbeda ke pasar sebesar 20%, menghasilkan penghematan $1.200 per mobil. Honda jelas mematuhi kebijakan standarisasi komponen inti sehingga setidaknya 50% komponen, termasuk sasis dan transmisi, digunakan bersama di seluruh variasi Accord. Baik R&D maupun aktivitas manufaktur secara teknis berada di luar tanggung jawab manajer pemasaran. Namun, pengetahuan manajer pemasaran tentang kebutuhan konsumen sangat diperlukan dalam pengembangan produk. Tanpa pemahaman yang baik tentang kebutuhan konsumen, perancang dan insinyur produk cenderung memaksakan spesifikasi teknis mereka pada produk daripada menyesuaikannya dengan apa yang diinginkan oleh konsumen. Lagi pula, konsumen bukan perancang atau insinyur produk yang memiliki keputusan akhir dalam memutuskan apakah akan membeli produk atau tidak. Perusahaan Jepang khususnya unggul dalam pengelolaan antar muka pemasaran atau R&D. Memang sumber keunggulan kompetitif mereka sering terletak pada kemauan divisi pemasaran dan R&D untuk mengkoordinasikan kegiatan masing-masing secara bersamaan. Dalam pengembangan produk tradisional, baik produk baru dikembangkan dan didorong ke bawah dari divisi R&D ke divisi manufaktur dan pemasaran untuk penjualan, dan ide produk baru didorong dari divisi pemasaran ke divisi R&D untuk pengembangan. Pengembangan produk baru dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas ini memakan waktu terlalu lama di era persaingan global, di mana siklus pengembangan produk yang singkat sangat penting untuk memenuhi tekanan persaingan yang konstan dari produk baru yang diperkenalkan oleh perusahaan pesaing di seluruh dunia. Divisi R&D dan pemasaran perusahaan Jepang selalu mencari penggunaan teknologi yang muncul pada awalnya dalam produk yang sudah ada
untuk memutuskan kebutuhan pelanggan lebih baik daripada produk mereka sendiri dan produk pesaing mereka. Ini memberi mereka kesempatan untuk mendapatkan pengalaman, mendebak gangguan teknologi, mengurangi biaya, meningkatkan kinerja, dan menyesuaikan desain untuk penggunaan pelanggan di seluruh dunia. Hasilnya, mereka mampu meningkatkan kecepatan pengenalan produk baru, memenuhi tuntutan persaingan pasar yang berubah dengan cepat, dan merebut pangsa pasar. Dengan kata lain, pasar menjadi laboratorium R&D virtual bagi perusahaan Jepang untuk mendapatkan pengalaman produksi dan pemasaran, serta untuk menyempurnakan teknologi. Ini membutuhkan kontak dekat dengan pelanggan, yang masukannya membantu perusahaan Jepang meningkatkan produk mereka secara berkelanjutan. Dalam prosesnya, mereka memperkenalkan produk baru satu demi satu. Contoh lain yang perlu diperhatikan adalah eksploitasi dari apa yang disebut logika atau kabur oleh Hitachi dan lainnya. Ketika logika fuzi dikandung pada pertengahan 1960-an oleh Lotfi Azadeh, seorang profesor ilmu komputer di University of California di Berkeley, tidak ada orang lain selain beberapa perusahaan Jepang yang memberikan perhatian serius pada aplikasi potensialnya dalam produk biasa. Logika fuzi memungkinkan komputer untuk menangani nuansa abu-abu dan atau sesuatu yang samar antara 0 dan 1, bukan prestasi kecil di dunia komputer biner. Saat ini, Hitachi, Panasonic, Mitsubishi, Sony, dan Nissan Motors antara lain menggunakan logika fuzi dalam produk mereka. Misalnya, Hitachi memperkenalkan kereta fuzi yang secara otomatis berakselerasi dan mengerem dengan sangat mulus sehingga tidak ada yang meraih tali pengikatnya. Panasonic mulai memasarkan mesin cuci fuzi dengan hanya satu tombol mulai yang secara otomatis menilai ukuran dan tingkat kekotoran muatan dan menentukan waktu siklus yang optimal, jumlah deterjen yang dibutuhkan, dan ketinggian air. Sony memperkenalkan komputer seukuran telapak tangan yang mampu mengenali tulisan Jepang dengan sirkuit fuzi untuk mengatasi inkonsistensi dalam gaya penulisan yang berbeda. Sekarang sirkuit fuzi dimasukkan ke dalam mekanisme fokus otomatis kamera video untuk mendapatkan gambar yang selalu jernih. Pengenalan produk yang lebih baru dan dirancang lebih baik secara terus-menerus juga membawa kemungkinan berhasilnya pasar yang lebih besar. Produk ideal seringkali membutuhkan lompatan besar dalam teknologi dan pengembangan produk, dan tentu saja memiliki risiko penolakan konsumen yang jauh lebih tinggi. Pendekatan inkrementalisme Jepang tidak hanya memungkinkan perbaikan terus-menerus dan aliran produk baru, tetapi juga memungkinkan adopsi konsumen yang lebih cepat. Konsumen cenderung menerima produk yang ditingkatkan lebih cepat daripada produk yang sangat berbeda. Karena yang pertama lebih cocok dengan pola penggunaan produk dan gaya hidup yang ada. Memang penelitian baru-baru ini memperkuat pentingnya berbagi informasi antara R&D dan Departemen Pemasaran sebagai cara untuk mengurangi ketidakpastian dalam lingkungan pengembangan produk baru yang sangat fluktuatif. Apakah itu di Jepang, Cina, ataupun Amerika Serikat. Selanjutnya, regionalisasi strategi pemasaran global. Beberapa perusahaan seperti General Motors mungkin mengalami kesulitan dalam mengatur atau mungkin tidak mau mengatur operasi untuk memaksimalkan fleksibilitas dan mendorong integrasi lintas batas negara. Di luar berbagai perbedaan budaya, politik, dan ekonomi lintas batas negara,
Realitas organisasi juga mengganggu kemampuan perusahaan multinasional untuk mengejar strategi pemasaran global. Tidak mengherankan, integrasi sering ditentang oleh anak perusahaan asing yang ingin melindungi independensi relatif historis mereka dari perusahaan induknya. Dalam menemukan keseimbangan antara kebutuhan untuk integrasi yang lebih besar dan kebutuhan untuk mengeksploitasi sumber daya yang ada secara lebih efektif, banyak perusahaan telah mulai mengeksplorasi penggunaan strategi regional di Eropa, Amerika Utara, dan lingkar Pasifik. Strategi regional dapat didefinisikan sebagai subsidi silang dari pertempuran pangsa pasar dalam mengejar keuntungan produksi, branding, dan distribusi regional. Strategi regional di Eropa dan Amerika Utara telah didorong oleh tekanan ekonomi, politik, dan sosial yang dihasilkan dari pengembangan blok perdagangan regional seperti Uni Eropa, North American Free Trade Agreement atau NAFTA, dan Southern Common Market atau Mercosur. Blok perdagangan regional memiliki dua efek yang menguntungkan. Yang pertama, volatilitas nilai tukar mata uang asing yang suatu blok tampaknya berkurang. Kedua, dengan meningkatnya tingkat integrasi makroekonomi dengan daerah, tren juga menuju harmonisasi yang lebih besar dari standar produk dan industri, standar populasi dan keselamatan, dan standar lingkungan. Kesamaan regional ini selanjutnya mendorong perusahaan untuk mengembangkan strategi pemasaran secara regional. Global strategi pemasaran tidak dapat dikembangkan tanpa mempertimbangkan persaingan dan kekuatan pasar lainnya dari berbagai wilayah di seluruh dunia. Untuk menghadapi kekuatan regional tersebut secara proaktif, 3 strategi tambahan perlu dipertimbangkan di tingkat perusahaan ini. Yang pertama yaitu subsidi silang pasar, identifikasi segmen pasar yang lemah, dan konsep pasar utama. Salah satu aspek penting dari globalisasi pasar adalah pentingnya pasar negara berkembang yang dikenal sebagai 10 pasar besar berkembang atau BEM, termasuk China, India, Indonesia, Rusia, dan Brazil. Ketika perusahaan multinasional di Amerika Utara, Eropa Barat, dan Jepang mencari pertumbuhan, mereka tidak punya pilihan lain selain bersaing di pasar berkembang yang besar itu, meskipun ada ketidakpastian dan kesulitan melakukan bisnis di sana. Basis konsumen Avast yang terdiri dari ratusan juta orang, khususnya pasar kelas menengah sampai berkembang pesat. Ketika manajer pemasaran yang bekerja di negara maju mendengar tentang pasar kelas menengah yang muncul di Cina atau Brazil, mereka cenderung berpikir dalam konteks kelas menengah di Amerika Serikat dan atau Eropa Barat. Di Amerika Serikat, orang yang memperoleh pendapatan tahunan antara 35.000 US dollar dan 75,81 US dollar di Cina dan Brazil, orang yang memiliki daya beli setara dengan 20.000 US dollar atau lebih hanya terdiri dari 2 dan 9% dari populasi mereka masing-masing dan dianggap kelas atas. Di negara-negara berkembang ini, orang-orang dengan daya beli yang setara dengan 5.000 US dollar hingga 20.000 US dollar dan sebagian besar dari mereka dalam kelompok yang setara dengan 5.000 sampai 10.000 US dollar dianggap kelas menengah dan merupakan sedikit lebih dari 25% populasi. Memang sebagian besar 67% dari populasi di Cina dan Brazil berada di kelas berpenghasilan rendah dengan daya beli yang setara dengan kurang dari 5.000 US dollar. Konsep segmen pasar kelas menengah sangat berbeda antara negara maju dan negara berkembang. Begitu juga dengan apa yang mereka mampu beli. Konsumen di pasar negara berkembang yang besar semakin sadar akan produk global dan standar global. Tetapi mereka sering kali tidak mau dan terkadang tidak mampu
membayar harga global. Bahkan ketika konsumen tersebut tampaknya menginginkan produk yang sama seperti yang dijual di tempat lain, beberapa modifikasi dalam strategi pemasaran diperlukan untuk mencerminkan perbedaan dalam produk, harga, promosi, dan distribusi. Beberapa embel-embel yang tidak mungkin perlu dihilangkan dari produk untuk mengurangi harga, namun tetap mempertahankan kinerja fungsionalnya, dan pengemasan mungkin perlu diperkuat karena masalah distribusi seperti kondisi jalan yang buruk dan udara berdebu di pasar negara berkembang menghambat kelancaran penanganan. Promosi mungkin perlu disesuaikan dengan selera dan preferensi lokal, karena pasar negara berkembang ini meningkatkan posisi ekonomi mereka dalam ekonomi dunia. Mereka cenderung menegaskan selera dan preferensi lokal mereka atas produk barang yang ada. Lebih lanjut, akses ke saluran distribusi lokal seringkali penting untuk keberhasilan di pasar negara berkembang karena sulit dan mahal bagi perusahaan multinasional dari negara maju untuk memahami kebiasaan lokal dan jaringan labirin dari banyak sekali distributor di saluran yang ada. Jika pemungutan suara diambil untuk perusahaan asing yang paling banyak berubah di pasar Cina, pemenangnya mungkin adalah Amway, perusahaan penjualan langsung yang berbasis di Amerika Serikat. Itu harus merekayasa ulang jaringan Cina ketika metode aslinya hampir dilarang oleh Cina karena tidak sesuai dengan karakteristik nasional. Ia memiliki dan menjalankan sekitar 200 gerai retail di Cina pada tahun 2008, tetapi ketika tiba di Cina pada awal 1990-an tidak ada. Ini menghasilkan kampanye iklan yang menampilkan beberapa atlet paling terkenal di dunia, sementara untuk sebagian besar sejarahnya, satu-satunya strategi pemasarannya adalah bergantung pada mulut ke mulut. Dalam hal penetapan harga secara global, Amway menerapkan kebijakan harga yang berbeda berdasarkan kondisi lokal di setiap negara atau pasar regional. Di pasar Asia Tenggara, di mana tingkat mata uang lebih lancar, harga disesuaikan setiap beberapa tahun. Terlepas dari kerumitan operasional tersebut, banyak perusahaan asing yang justru menjadikan BEM sebagai prioritas perusahaan. Ambil dua raksasa retail misalnya. Banyak dari kita cenderung berpikir bahwa Walmart adalah salah satu yang paling mendunia. Namun hanya 10% dari penjualannya yang dihasilkan di luar pasar inti NAFTA dibandingkan dengan Carrefour yang menghasilkan lebih dari 20% penjualan di luar Eropa. Terlebih lagi, di pasar negara berkembang yang sangat penting di Cina, Amerika Selatan, dan lingkar Pasifik, Carrefour melampaui Walmart dalam pendapatan sebenarnya. Ambil Cina, negeri dengan lebih dari 1 miliar konsumen. Sebagai contoh, Carrefour adalah retail asing pertama yang memasuki pasar Cina yang menarik pada tahun 1997. Pada tahun 2005, Carrefour telah membuka 62 toko dan berencana untuk membuka antara 12 dan 15 hypermarket baru setiap tahun. Dengan sepertiga dari mereka terletak di wilayah tengah dan barat Cina. Walmart dengan lebih dari 5.000 toko di seluruh dunia mengejar Carrefour untuk toko ke-46 di Cina. Pada tahun 2004, Carrefour menghasilkan pendapatan penjualan sebesar 2 miliar US dollar, sedangkan Walmart memiliki pendapatan penjualan sebesar 0,94 miliar US dollar atau sedikit kurang dari setengah pendapatan Carrefour. Walmart perlu memperluas jumlah gerai yang cepat untuk menurunkan biaya dan memanfaatkan kemakmuran yang tumbuh di antara pelanggan perkotaan Cina sebelum Carrefour dan saingan lainnya mendapatkan kesempatan untuk lebih membangun diri mereka sendiri. Menjadi nomor 2 beresiko mengalami kegagalan karena Walmart mengetahui biayanya di Korea Selatan ketika menjual operasinya yang berusia 8 tahun di sana kepada pemimpin pasar domestik Sing Se-gai pada Mei 2006. Walmart baru-baru ini mengangkat taruhannya di Cina dengan mengakuisisi Trustmart
Rantai retail teratas dari 100 toko yang menjual segala sesuatu mulai dari makanan hingga elektronik di negara itu dengan harga sekitar 1 miliar US dollar. Meskipun reputasi Trustmart untuk manajemen biasa-biasa saja, Walmart akan mendapatkan skala besar melalui akuisisi untuk lebih dari 2 kali lipat kehadiran retailnya. Dengan membeli seluruh rantai daripada membuka toko baru, birokrasi, setiap kota memiliki persyaratannya sendiri untuk toko baru. Dengan mengakuisisi toko yang ada, Walmart dapat menghindari kerumitan pembebasan lahan. Perusahaan Eropa seperti Unilever juga telah memperluas cakupan pasar mereka dengan mengatasi masalah ini dan juga bersaing untuk kelas berpenghasilan rendah. Di Indonesia, Unilever menjalankan bisnis dengan cepat dengan menjual produk yang murah, berukuran lebih kecil, terjangkau oleh semua orang, dan tersedia di mana saja. Misalnya, ia menjual sabun Lifebuoy dengan moto, dengan harga yang Anda mampu. Anak perusahaan Unilever di India, Hindustan Lever, mendekati pasar sebagai salah satu pasar pedesaan raksasa. Ini menggunakan kemasan kecil, murah, papan nama cerah, dan segala macam distributor lokal. Faktanya, Unilever telah begitu sukses dan menguntungkan di Indonesia sehingga saingan terbesarnya, P&G, kini mencoba mengikutinya. Perusahaan lokal dari pasar negara berkembang tersebut juga mengasah keunggulan kompetitif mereka dengan menawarkan layanan pelanggan yang lebih baik daripada yang dapat diberikan oleh perusahaan multinasional asing. Mereka dapat bersaing dengan perusahaan multinasional mapan dari negara maju, baik dengan mengakarkan diri di pasar domestik atau regional mereka atau dengan memperluas kemampuan unik mereka di dalam negeri dan di luar negeri. Misalnya Honda, yang menjual skuter, sepeda motor, dan mobilnya ke seluruh dunia dengan kekuatan teknologi, kualitas, dan daya tarik mereknya yang unggul memasuki pasar India. Bersaing secara langsung dengan kekuatan Honda akan menjadi usaha yang sia-sia bagi para pesaing India. Sebagai gantinya, Bajaj, produsen skuter India, memutuskan untuk menekankan lini skuter murah dan tangguh melalui sistem distribusi yang luas dan jaringan layanan kios mekanik pinggir jalan di mana-mana. Meskipun Bajaj tidak dapat bersaing dengan Honda dalam hal teknologi, Bajaj mampu menghentikan terobosan Honda dengan melayani konsumen yang mencari mesin murah dan tahan lama. Demikian pula Jollibee Food, sebuah perusahaan makanan cepat saji milik keluarga di Filipina, mengatasi serangan dari McDonald di pasar dalam negeri dengan tidak hanya meningkatkan standar layanan dan pengiriman, tetapi juga mengembangkan menu saingan yang disesuaikan dengan selera lokal Filipina. Selain makan mie dan nasi yang dibuat dengan ikan, Jollibee mengembangkan hamburger yang dibumbui dengan bawang putih dan kecap, menangkap lebih dari setengah bisnis makanan cepat saji di Filipina. Menggunakan resep serupa, perusahaan Filipina ini kini telah mendirikan puluhan restoran di pasar tetangga dan sekitarnya, termasuk Hong Kong, Timur Tengah, hingga California. Telah mampu menghentikan terobosan Honda dengan melayani konsumen yang mencari mesin murah dan tahan lama. Di era ketika manufaktur, layanan pelanggan, dan semakin banyak penjualan baru datang dari Asia, semakin banyak perusahaan Amerika Serikat dan Eropa mulai melihat ke timur, ke India, Cina, dan pasar negara berkembang lainnya untuk papan generasi berikutnya. Kepemimpinan Goldman Sachs yang berinvestasi di industri India menunjuk Raja Baja Laksmi Mittal sebagai direktur pada 29 Juni 2008. Nokia Finlandia, penjual ponsel terbesar ke India, menambahkan Lalita Gupte, ketua ICC Venture Fund atau ABN Mumbai.
kepada dewannya pada Mei 2007 dan salah satu pendiri Infosys Technologies N.R. Naraya Murthy bergabung dengan Dewan Pembuat Produk Konsumen Belanda Unilever pada tahun 2007. Novartis, Procter & Gamble, dan Dere adalah di antara segelintir perusahaan Amerika Serikat dan Eropa lainnya yang telah merekrut Cina dan penduduk asli India ke papan mereka. Mengingat permintaan konsumen kelas menengah yang baru muncul di India, Cina, dan Timur Tengah akan laptop dan telepon seluler, serta kebutuhan industri negara-negara tersebut untuk memodernisasi sistem komputer mereka, perusahaan teknologi seperti Hewlett-Packard, IBM, dan Cisco System adalah kandidat alami untuk diversifikasi papan mereka. Direktur yang berasal dari pasar negara berkembang dapat berdiri berhadapan dengan manajemen mengenai keputusan tentang bagaimana melanjutkan di Asia, membantu perusahaan barat mengukur dampak keputusan yang dibuat di negara asal pada pelanggan di mitra tuan rumah, dan membuat strategi pemasaran yang lebih sesuai untuk membuat perusahaan menjadi lebih menarik bagi pelanggan di wilayah yang berkembang pesat ini. Yang selanjutnya, analisis kompetitif. Seperti yang telah kita bahas sejauh ini, perusahaan perlu memperluas sumber keunggulan kompetitif tanpa henti dari waktu ke waktu. Namun penilaian yang cermat terhadap posisi kompetitif perusahaan saat ini juga diperlukan. Salah satu teknik yang sangat berguna dalam menganalisis posisi kompetitif perusahaan relatif terhadap pesaingnya disebut sebagai analisis SWOT, Strength, Weakness, Opportunities, and Threat. Analisis SWOT membagi informasi menjadi dua kategori utama, yaitu faktor internal dan faktor eksternal, dan kemudian lebih jauh ke aspek positif, yaitu kekuatan dan peluang, dan aspek negatif, yaitu kelemahan dan ancaman. Kerangka kerja pada analisis SWOT diilustrasikan dalam pameran 8/6. Faktor internal yang dapat dilihat sebagai kekuatan atau kelemahan tergantung pada dampaknya terhadap posisi perusahaan, yaitu mereka mungkin mewakili kekuatan untuk satu perusahaan tetapi kelemahan secara relatif untuk yang lain. Mereka mencakup semua bauran pemasaran, yaitu produk, harga, promosi, dan strategi distribusi, serta personalia dan keuangan. Faktor eksternal yang sering kali dapat menjadi ancaman bagi satu perusahaan dan peluang bagi perusahaan lain, termasuk perubahan teknologi, undang-undang, perubahan sosial budaya, dan perubahan di pasar atau posisi kompetitif. Berdasarkan kerangka SWOT ini, eksekutif pemasaran dapat menyusun strategi alternatifnya. Misalnya strategi SO dapat disusun untuk memaksimalkan kekuatan perusahaan dan peluang pasar. Demikian pula strategi ST dapat dipertimbangkan sedemikian rupa untuk memaksimalkan kekuatan perusahaan dan meminimalkan ancaman eksternal. Dengan demikian, analisis SWOT membantu eksekutif pemasaran mengidentifikasi berbagai strategi alternatif untuk dipikirkan. Anda harus mencatat bagaimanapun bahwa SWOT hanyalah salah satu bantuan untuk kategorisasi, itu bukan satu-satunya teknik. Salah satu kelemahan SWOT adalah cenderung membujuk perusahaan untuk menyusun daftar daripada memikirkan apa yang benar-benar penting bagi bisnis mereka. Ini juga menyajikan daftar yang dihasilkan secara tidak kritis tanpa prioritas yang jelas, sehingga misalnya peluang yang lemah mungkin muncul untuk mengimbangi ancaman yang kuat. Lebih jauh lagi, menggunakan kekuatan perusahaan melawan kelemahan pesaingnya dapat berhasil sekali atau dua kali, tetapi tidak untuk beberapa interaksi strategis yang dinamis, karena pendekatannya dapat diprediksi dan pesaing mulai mempelajari dan mengakalinya.
Sekian penyampaian materi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.